Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahin nabi wal ali amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita masih menceritakan tentang kebesaran Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Diriwayatkan bahwasannya sekali waktu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mendatangkan burung-burung yang Allah tundukkan kepada beliau. Dan waktu itu terkumpul 70.000 jenis burung yang mana setiap jenisnya berbeda warna-warnanya. Dan mereka semuanya berkumpul di atas Nabi Allah Sulaiman alaihissalam seperti halnya awan yang melindungi beliau alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Sulaiman bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian bertelur, wahai burung-burung?" Kemudian beliau juga bertanya, "Bagaimana atau di mana kalian membuat sangkar? Bagaimana kalian hidup?" Maka burung-burung tersebut menjawab daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mereka menjawab, "Kami, di antara kami wahai Nabi Allah, ada yang bertelur di atas angin. Kemudian menetaslah telur tersebut. Ada di antara kami yang menyimpan telurnya di sayap-sayapnya. Kemudian menetas juga telur tersebut. Dan ada lagi yang mengatakan, ada di antara kami yang memegang telur-telur tersebut di pelatuk kami, di cucuk kami, wahai Nabi Allah Sulaiman, dan menetaslah telur tersebut." Kemudian ada juga yang mengatakan, "Wahai Nabi Allah, kami tidak berhubungan antara lain jenis, tapi keturunan kami tetap ada karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala." Dikatakan oleh Imam Sadi radhiyallahu ta'ala, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau mempunyai satu permadani yang begitu lebar, luas, luar biasa. Dan permadani tersebut ditenun oleh bangsa jin, terbuat daripada sutra dan emas. Permadani tersebut bisa membawa semua pasukan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kendaraan-kendaraannya, kuda-kudanya, kemudian onta-ontanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kemudian pasukan daripada jin dan manusia dibawa semuanya oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan jumlah daripada tentara Nabi Allah Sulaiman tersebut adalah 1.000.000 farsakh di garis depan atau 8 juta kilometer, kemudian panjang ke belakang 8 juta kilometer juga. Dan permadani tersebut berjalan antara langit dan bumi dekat dengan awan. Kemudian permadani tersebut membawa mereka dengan cepat ataupun dengan lambat menurut kehendak Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan angin yang bertiup dengan kencang yang membawa permadani tersebut tidak merusak daripada pepohonan dan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Dan apabila di antara mereka ada yang berbicara, maka Nabi Allah Sulaiman langsung mendengar perkataan mereka. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mempunyai kursi atau singgasana yang terbuat dari emas yang ditaburi
dengan permata-permata dan juga mutiara-mutiara yang begitu indah. Di sekeliling singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam ada 3.000 kursi untuk para ulama, para menteri, dan juga pembesar-pembesar Bani Israel. Bahkan ada yang mengatakan kursi di sekeliling Nabi Allah Sulaiman ada 600.000 kursi jumlahnya. Dan tentara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam 100.000 farsakh atau 800.000 kilometer, yang 25.000 ditempati manusia. Dari golongan manusia 25.000 kilometer. Dari golongan jin 25.000 kilometer. Dari golongan binatang 25.000 kilometer, dan juga daripada burung 25.000 kilometer persegi. Itulah besarnya tentara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang Allah memberikan mukjizat kepada beliau untuk menundukkan mereka semuanya. Dan jin-jin yang diperintah oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bisa mengeluarkan permata-permata, kemudian intan-intan, dan juga mutiara-mutiara yang terdapat di dasar lautan. Dan juga Nabi Allah Sulaiman mempunyai dapur induk, dan dapur induknya itu begitu besar sehingga setiap hari beliau memotong 100.000 kambing dan 40.000 sapi untuk memberikan makan kepada pasukannya. Tetapi dengan beliau memberikan makan kepada pasukannya tersebut, memotong kambing 100.000 dan juga 40.000 sapi, beliau tidak makan daripada makanan tersebut. Beliau hanya makan daripada hasil jerih payahnya sendiri dengan menanam gandum, dan beliau makan daripada hasil gandum tersebut. Sekali waktu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menaiki permadani tersebut bersama pasukannya. Tatkala melihat begitu banyak pasukannya, maka dia berbangga diri. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian permadani itu langsung oleng, miring ke kanan ataupun ke kiri, sampai 12.000 daripada pasukannya mati semuanya karena permadani itu miring dan mereka terjatuh semuanya sehingga mereka mati. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memerintah kepada permadaninya itu untuk berada di tempat seperti semula atau seperti biasanya. Kemudian apa yang terjadi? Si permadani tersebut menolak dan mengatakan, "Wahai Nabi Allah, aku akan tegak, aku akan berdiri seperti biasanya kalau engkau tidak miring, wahai Nabi Sulaiman. Kalau engkau tegak, aku pun akan tegak. Kalau engkau berhenti daripada rasa bangga dirimu, maka aku pun akan tegak." Karena permadani tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam fakharra sajidan, beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada terbersit rasa bangga diri pada dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taskhir, menundukkan semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi bala tentara beliau. Dan tatkala beliau terbersit di hatinya sedikit saja daripada penyakit hati,
maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan beliau dengan banyak matinya pasukan-pasukan yang beliau bawa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.